Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini Edi Rahmat ya, teman-teman. Kita kali ini akan kembali lagi kepada keseharian kita, yaitu selaku petani kemangi. Dan di sesi video ini kita akan membahas tentang seputaran pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyimak video saya, dan kebetulan dari beberapa teman di sana mempunyai keluhan, dan keluhannya adalah sebagai berikut seperti yang sudah ada saya sampaikan di awal video tersebut. Datangnya dari Pak Hadi yang ingin menanyakan tentang kenapa kemanginya setelah dipanen itu pagi harinya layu. Dan di video ini kita akan membahasnya bareng-bareng teman-teman ya. Jadi kalau trik dan saran dari saya adalah seperti ini. Oke ya teman, akhirnya kita lanjutkan saja. Pertanyaan dari Pak Hadi itu kurang lebihnya adalah seperti ini. Saya memanen di sore hari, tapi besok paginya mau kirim nampak layu. Agar tetap segar, bagaimanakah solusinya? Oke ya teman-teman, kita akan bahas masalah ini ya. Di pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia dengan channel ini, dan terutama kepada Pak Hadi yang sudah berusaha keras untuk berbudidaya tanaman kemangi seperti pada apa yang saya videokan di beberapa waktu yang lalu. Dan oke ya, untuk teman-teman yang belum sempat menyimaknya, nanti teman-teman bisa mengeceknya video-video tentang kemangi dari saya. Jadi kalau saya itu memanen kemangi itu, kebiasaan saya adalah di sore hari kemudian membawanya pulang, dan pagi harinya itu saya membawanya ke pasar, dan sebagian juga ada tengkulak ataupun bakul yang datang ke rumah untuk membeli kemangi tersebut. Juga pesanan-pesanan dari lingkungan kita yang mungkin memerlukan untuk kebutuhan saya. Mungkin Pak Hadi menurut saya ketika memanennya itu langsung dimasukkan ke dalam wadah atau karung seperti dalam video saya. Namun kemungkinan besar menurut saya karung tersebut Pak Hadi langsung ikat atau diikat dengan kuat. Akhirnya kemangi tersebut itu lembab dan pagi harinya itu sudah nampak layu. Jadi kalau menurut saran saya, ketika panen itu, ini untuk panen yang di sore hari ya. Mohon maaf sebelumnya, ini kalau untuk yang di sore hari berbeda dengan yang panen di pagi hari. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Jadi kita bahas dulu yang untuk panen sore hari. Jadi kalau untuk panen sore hari langsung saja kita ke lokasi seperti biasa, seperti pada video-video panen kemangi saya itu langsung saya eh, panen, lalu saya masukkan ke karung, namun saya tidak mengikatnya atau belum berupa untingan atau ikatan seperti pada video itu. Lalu saya bawa pulang sampai rumah itu, kemudian saya hamburkan ke lantai ataupun meja. Kemudian pada malam harinya setelah selesai rehat atau sudah ada waktu luang, saya kembali lagi untuk bekerja itu mengikat perikat menggunakan karet, dan satu ikat kalau di tempat saya itu disebut unting. Jadi dalam satu unting itu saya isi 16 batang sampai dengan 20 batang. Nah, ini tetap tidak dimasukkan ke dalam karung dan juga tetap dihamparkan begitu saja. Maksud dan tujuan dihamparkan ini adalah supaya dia tetap kena angin. Namun jangan ditutup dengan plastik ataupun di dalam karung kemudian diikat kuat, ini tidak saya sarankan. Dan perbedaannya, kalaupun teman itu mempunyai kulkas ataupun lemari es, seandainya panenan tersebut itu langsung dimasukkan kulkas, dia akan tetap segar sampai pagi harinya. Namun ada lagi sisi kekurangannya, biasanya pada pangkal batang itu akan terlihat hitam atau menghitam, dan beberapa daun juga akan ini apa seperti meleleh gitu, seperti itu. Itu kalau dimasukkan ke dalam kulkas secara langsung. Juga ketika akan membawanya ke pasar, saya tidak memasukkannya ke dalam karung, tapi saya menggunakan kalau di tempat saya disebut sangke, sangke atau wadah terbuka, seperti bentuknya seperti tas atau disebutnya sangke. Nah, hanya seperti itu, kemudian kita membawanya ke pasar. Alhamdulillah sampai saat ini masalah itu saya alami tidak ada masalah untuk kenapa kalau pagi harinya itu sudah layu ya. Dalam hal ini saya juga tidak menggunakan kimia apapun, jadi saya menggunakan cara-cara alami ataupun memang adanya seperti itu.
Jadi saya di sini juga mohon maaf ya kepada teman-teman untuk video-videonya belum sempat saya eh, berikan karena saya keterbatasan kameramen dan juga alat yang saya punya. Jadi kebanyakan waktu syuting di lokasi itu saya hanya sendiri, kemudian saya upload begitu aja dengan tujuan tidak menggurui siapapun di sini, dan saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami ketika berbudidaya ataupun tanaman kemangi ini. Yang seringkali memang sampai saat ini karena terlalu mudahnya tanaman ini tumbuh, jadi itu masih banyak para petani yang tidak berbudidaya tanaman ini. Padahal kalau dari satu sisi positifnya yaitu tanaman kemangi ini bisa panen secara terus-menerus. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua untuk berbudidaya, karena ini juga hanyalah tanaman selingan. Artinya di luar tanaman kemangi ini teman-teman tetap masih bisa untuk menanam yang lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya juga akan dimiliki oleh tanaman kemangi ini. Tapi jujur saja di tempat saya itu tanaman ini masih sangat favorit sekali ya untuk makanan. Bahkan sering-sering tuh saya juga telat telat untuk panen karena saking sibuknya. Jadi permintaan di pasar itu alhamdulillah sangat bagus penyambutannya. Oke ya, kita akan kembali lagi ke pokok bahasan yang kedua, yaitu memanen kemangi di pagi hari. Jadi kalau yang sebelumnya itu memanen kemangi di sore hari. Jadi perbedaannya adalah di sini ya teman-teman, kalau kita panen di pagi hari itu kita langsung bisa mengikatnya di lokasi ataupun sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau saya sendiri itu hanya mengikatnya sekitar 60 sampai dengan 100 ikat per harinya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini saya belum sempat lagi ke lokasi karena banyak sekali kesibukan. Seperti pada video sebelumnya itu saya juga membantu saudara saya yang sedang panen udang, dan saya juga sangat suka membantu untuk panen udang tersebut. Juga saya mencari ikan di sana untuk kebutuhan lauk pauk. Dan ini adalah kita lanjut lagi untuk panen kemangi di pagi hari. Kita juga untuk pagi harinya itu menyesuaikan ya untuk keadaan pasar. Semisal itu kalau kita panen semuanya itu tentu saja bisa jadi tidak akan terjual semua. Jadi kita bisa panen itu sesuai permintaan. Makanya dari jauh-jauh hari kita sudah melakukan riset ke pasar atau beberapa permintaan itu sekitar berapa. Saya sendiri dan beberapa petani di sini itu rata-rata 60 sampai 100 ikat itu rata-rata perharinya. Bisa juga kurang dari itu tergantung musim dan pasaran. Makanya sebab itu karena kemangi ini rentan layu, artinya kita kan itu menjual daunnya, jadi kita juga harus tanggap atas permintaan pasar. Jangan sampai kita over atau berlebih sehingga kita pun nanti akan merugi. Jadi pernak-pernik dalam berbudaya kemangi ini selaku petani ini kita memang sangat banyak sekali, dan itu semua kita harus tanggap agar kita tidak terlalu merugi ataupun panennya bagus tapi harganya tidak ada. Jadi kita harus tanggap masalah itu ya. Kita akan lanjutkan lagi pada bahasan pertanyaan kenapa tanaman kemangi saya tiba-tiba menguning dan layu. Tapi kita akan membahas pada video selanjutnya. Jadi buat teman-teman silahkan ditunggu video selanjutnya. Oke ya, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.